Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperjelaskan tentang persamaan linear, persamaan diferensial, dan invarian waktu. Kelompok 1 terdiri dari Rahmat Fadilah, saya sebagai moderator, Ayu Rizky Rahmadona, Muhammad Aji Saputra, Samara Lendra Ali, Raflian Subranata, Muhammad Lutfi yang berhalangan hadir, Ikang Rahmatullah, Muhammad Ade Saputra, Nikade Pensi Denata, Aryadi, dan Seli Marsala Putri yang juga berhalangan hadir. Yang pertama ada persamaan linear. Persamaan linear sendiri akan dijelaskan oleh saya. Persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linear. Matematis ini dapat digambarkan sebagai garis dalam sistem koordinat Cartesius. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Kepada Ayu, saya persilahkan. Persamaan variabel. Persamaan linear satu variabel. Bentuk umum AX ditambah B sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan dan B konstanta. Persamaan linear dua variabel. Bentuk umum AX ditambah BY sama dengan C, di mana A, B, C adalah konstanta. Persamaan linear tiga variabel. Bentuk umum AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, di mana A, B, C, D adalah konstanta. Penyelesaian. Persamaan linear dua variabel dan tiga variabel atau persamaan linear simultan dilakukan dengan satu eliminasi, dua substitusi, tiga iterasi, dan empat determinan. Selanjutnya, untuk materi penyelesaian variabel akan dijelaskan oleh Aji Saputra. Penyelesaian variabel. 1. Eliminasi. Eliminasi berarti meniadakan atau menghilangkan harga-harga Yuno. 2. Substitusi. Substitusi berarti mengganti salah satu Yuno yang mewakili Yuno-Yuno lain pada suatu persamaan linear 3. Variabel terdapat 3 buah Yuno, yaitu X, Y, dan Z. Maka substitusi dapat dilakukan dengan 6 macam, yaitu XY, XZ, YX, YZ, ZX, dan ZY. 3. Iterasi adalah cara coba-coba memasukkan harga tertentu ke dalam Yuno-Yuno sampai ditemukan harga X, Y, dan Z. 4. Determinan sebelum disusun koefisien-koefisien dan konstanta-konstanta pada persamaan linear simultan yang membentuk formasi baris dan kolom. Setiap bilangan yang menempati suatu baris dan kolom disebut elemen. Oke, untuk materi selanjutnya ada persamaan diferensial. Untuk persamaan diferensial akan dijelaskan oleh Samara Lendra Ali. Persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu bentuk persamaan memuat derivatif atau turunan satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas suatu fungsi. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya ada persamaan diferensial parsial dan persamaan diferensial biasa dan ordenya yang akan dijelaskan oleh Alfian. Kepada Raflian, saya persilahkan. Persamaan diferensial. 1. Persamaan diferensial biasa dan ordenya. Persamaan diferensial biasa merupakan sebuah bentuk persamaan yang memuat turunan satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas suatu fungsi. Penentuan orde suatu persamaan diferensial tergantung pada kandungan fungsi turunan di dalam persamaan diferensial tersebut. Orde atau tingkat suatu persamaan diferensial merupakan pangkat tertinggi turunan dalam diferensial. Contoh, 1. Y sama dengan sin X ditambah cos X atau Y sama dengan sin X dikurang cos X sama dengan 0. Persamaan diferensial biasa order pertama. Persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial merupakan sebuah bentuk persamaan yang memuat turunan parsial satu atau lebih variabel tak bebas terhadap lebih dari satu variabel bebas suatu fungsi. Contoh, du per dx ditambah du per dy sama dengan 0. 3. Persamaan diferensial biasa linear dan non-linear. Persamaan diferensial biasa linear order n dapat dituliskan sebagai
A0 X DN Y per DXN ditambah A1 X DN min 1 Y per DXN min 1 ditambah titik-titik ditambah AN X Y sama dengan DX, di mana A0 tidak sama dengan 0. Persamaan diferensial biasa non linear jika persamaan diferensial tersebut linear. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada persamaan diferensial yang akan dijelaskan oleh Ikang. Kepada Ikang saya persilakan. Penyelesaian persamaan diferensial, penyelesaian eksplisit dan penyelesaian implisit. Beri suatu persamaan dalam buku X di per X titik-titik di pangkat E per D pangkat N nomor 0. Suatu fungsi real F yang terdefinisi untuk semua atau turun sampai ke N untuk semua X atau disebut penyelesaian itu. Jika di F ku X F X titik pangkat N sama dengan 0. Mohon maaf, mungkin Ikang terkendala jaringan. Akan saya backup untuk Ikang. Pada penyelesaian persamaan diferensial, satu penyelesaian diferensial eksplisit dan penyelesaian implisit. Diberikan suatu persamaan diferensial f x y dy per dx titik-titik d pangkat n per y per dx per n sama dengan 0. Suatu fungsi real f yang terdefinisi untuk semua x dan memiliki turunan sampai ke n untuk semua x disebut penyelesaian C1 jika terpenuhi. F x sama dengan f aksen x titik fn x sama dengan 0. Selanjutnya ada penyelesaian persamaan diferensial yang akan dijelaskan oleh Ade. Pada Ade saya persilakan. Ade. Penyelesaian persamaan diferensial, penyelesaian umum dan penyelesaian khusus. Dikemukakan bahwa persamaan diferensial Y aksen min Y sama dengan 0. Memiliki penyelesaian umum Y sama dengan X, C sama dengan konstanta sebarang. Jika perubahan X diberi nilai tertentu dan nilai fungsi penyelesaian ditetapkan, maka didapatkan nilai konstanta C. Selanjutnya, nilai konstanta C tersebut disubstitusikan pada penyelesaian umum, maka diperoleh penyelesaian khusus. Selanjutnya ada invarian waktu atau LTI, Linear Time Invariance, yang akan dijelaskan oleh Vensi. Pada Vensi saya persilakan. Mohon maaf kepada Vensi, untuk mic-nya tolong dibuka terlebih dahulu. Invarian waktu atau LTI atau Linear Time Invariance. Dua sifat sistem yang sangat penting adalah sifat linearitas dan sifat waktu invarian. Sistem yang mempunyai kedua sifat penting ini disebut dengan sistem linear waktu invarian. Pemrosesan fisik dapat dinyatakan sebagai sistem LTI. Pada subbab berikut akan dibahas tentang sistem LTI, baik untuk waktu kontinu maupun waktu diskrit. Terima kasih. Selanjutnya, untuk melanjutkan materi dari invarian waktu atau LTI akan dijelaskan oleh Haryadi. Baiklah, sistem LTI waktu diskrit dan jumlah konvolusi. Isyarat waktu diskrit dapat dinyatakan sebagai jumlahan dari perkalian isyarat xn, dinyatakan sebagai jumlahan dari perkalian isyarat xn dan impuls satuan yang tergeser waktu, atau dinyatakan sebagai respons sistem. Yang kedua adalah sistem LTI waktu kontinu dan integral konvolusi. Dengan cara analogi seperti pada sistem LTI,
waktu diskrit, maka sistem LTI waktu kontinu, masukkan xt dapat dinyatakan sebagai xt sama dengan limit plus tak hingga, min tak hingga, x tau delta dalam kurung t dikurang tau d tau. Selanjutnya untuk invarian waktu LTI linear time inference, dan jika HT merupakan tanggapan impuls sistem LTI saat masukkan delta T, maka keluaran sistem LTI saat masukannya XT adalah Y dalam kurung T sama dengan limit T tak hingga, min tak hingga, X dalam kurung tau, H dalam kurung T dikurang tau, D tau. Untuk keluaran YT sebagai hasil sering disebut dengan integral konvolusi atau integral superposisi dan ditulis sebagai Y dalam kurung T sama dengan X plus tak hingga, min tak hingga, X tau, H dalam kurung T dikurang tau, D tau. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan, yang dimana kami tadi sudah menjabarkan tentang persamaan linear, persamaan diferensial, dan persamaan dan invarian waktu, yang mana ketiga persamaan tersebut memiliki fungsi dan penyelesaiannya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.